Dengan lantang, Amira menampar pipi Talita. Aksa langsung mengusir Talita. Hai semua, apa kabar? Selamat datang kembali. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Berikut ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk hari ini tanggal 5 Agustus 2025. Namun sebelum itu buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Aksa dan Talita tampak sedang berada di sebuah butik pakaian. Wajah mereka dipenuhi kebahagiaan. Di dalam ruangan itu, mereka tengah sibuk memilih dan mencoba baju couple untuk acara 7 bulanan kehamilan Talita. Tatapan wanita itu tak lepas dari sosok Aksa yang tengah mengenakan kemeja biru muda. Ia tampak sangat antusias, seolah tak ada yang lebih membahagiakan daripada momen kebersamaan mereka saat itu. Sementara Aksa sesekali melirik cermin, memastikan penampilannya sesuai dengan harapan sang istri, meskipun ia kurang antusias. Dari arah pintu masuk, tanpa disadari oleh mereka berdua, seorang wanita berjaket coklat krem masuk membawa kantong makanan. Ia adalah Amira. Ia tampak celingukan, mencari nama customer yang tertulis di aplikasinya. Langkahnya pelan namun pasti, berjalan melewati deretan baju dan para pengunjung butik. Tak sedikit pun ia sadar jika dalam ruangan yang sama ada 2 orang yang pernah begitu dekat dengannya, Aksa dan Talita. Tatapan Talita seketika membeku saat ia menyadari sosok Amira yang berjalan tak jauh dari tempatnya berdiri. Dengan cepat ia mengalihkan perhatian Aksa, mencoba mengajaknya berbicara tentang pilihan baju lain yang lebih cocok. Hatinya diliputi kepanikan. Ia tahu jika Aksa melihat Amira, maka segalanya bisa berubah. Talita tak ingin risiko itu terjadi. Terlebih lagi sekarang ia sedang mengandung meski bukan anaknya Aksa. Sementara itu di tempat lain, Saki terperangah saat Pak Bastian menyerahkan sebuah foto di hadapannya. Foto seorang anak kecil perempuan, Naila. Dengan suara berat, Pak Bastian mengungkapkan bahwa Naila adalah anak kandung Aksa dan Amira. Saki yang awalnya hanya datang untuk berdiskusi, kini harus menerima kenyataan pahit yang membuatnya tak bisa berkata-kata. Dunia serasa langsung terbalik seketika. Tak hanya berhenti di situ, Pak Bastian juga mengutarakan rencana jahatnya. Ia ingin Saki bekerja sama untuk menyingkirkan Amira. Jika tidak, maka Naila bisa saja akan diambil oleh Amira darinya dan Lana. Saki dibuat benar-benar terpojok. Matanya menatap kosong, pikirannya kacau. Ia tahu betapa besar cinta Lana kepada Naila. Dan jika semua ini terbongkar, tak hanya keluarganya yang hancur, tapi juga kebahagiaan istrinya. Saki merasa begitu dilema. Ia tak bisa membayangkan hidup Lana tanpa Naila. Gadis kecil itu sudah seperti bagian dari jiwanya. Namun di saat bersamaan, nuraninya menolak untuk mencelakai Amira. Pergulatan batin itu terus menghantui pikirannya, seolah menjeratnya dalam jebakan yang tak berujung. Ia merasa seperti pion dalam permainan kotor yang sedang diatur Pak Bastian. Di sisi lain, Sora menatap nanar seorang pria yang duduk di pojokan ruangan dengan tatapan kosong. Tak terasa, Galang sudah bertahun-tahun menjalani hari-harinya di rumah sakit jiwa. Sora merasa hatinya teriris setiap kali melihat kondisi anaknya yang tak kunjung membaik. Ia percaya semua penderitaan Galang ini adalah akibat dari ulah Amira. Dan dengan keyakinan itu, lahirlah dendam yang kembali membara di dalam dirinya. Pikiran Sora pun dipenuhi rencana balas dendam. Ia bertekad akan menuntut pertanggungjawaban dari wanita yang telah merenggut kewarasan anaknya. Sementara itu, di tempat berbeda, suasana mencekam terjadi secara tiba-tiba.
Amira yang dibakar oleh emosi dan kepedihan yang lama terpendam melayangkan tamparan keras ke pipi Talita. Suara tamparan itu menggema di ruangan, membuat Talita limbung dan memegangi pipinya yang memerah. Aksa yang melihat kejadian itu hanya bisa terpaku, tidak menyangka bahwa Amira akan bertindak seberani itu. Tanpa menunggu penjelasan apapun, Amira melontarkan kenyataan yang mengejutkan, bahwa ia adalah istri sah Aksa, dan Talita bukan siapa-siapa. Mendengar itu, Aksa seakan terbangun dari lamunan panjang. Ia langsung bersikap tegas menyeret koper Talita dan mengusirnya dari rumah. Meski wanita itu terus memohon sambil memegangi perutnya yang sedang hamil. Namun Aksa memilih pergi, meninggalkannya dalam kesendirian dan kehancuran. Tapi semua itu hanyalah mimpi buruk yang menghantui Talita di tengah tidurnya yang gelisah. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi pelipisnya, dan rasa nyeri di perut membuatnya meringis dalam kesakitan. Ketakutan akan kembalinya Amira dan bayang-bayang kebohongan yang selama ini disimpannya membuat pikirannya tidak tenang. Ia tahu jika kebenaran terungkap, segalanya akan berakhir. Terlebih anak yang sedang dikandungnya bukanlah milik Aksa, melainkan buah dari kisah masa lalunya yang kelam. Di balik rasa sakit itu, Talita hanya bisa berharap, atau mungkin justru takut, bahwa mimpinya tadi bukan sekedar bunga tidur, melainkan firasat akan kenyataan pahit yang sebentar lagi datang menghantam. Pertemuan mendadak antara Pak Bastian dan Zaki menciptakan atmosfer yang penuh ketegangan. Zaki tidak mengerti maksud dari ajakan tersebut, terlebih mengingat latar belakang Pak Bastian yang terkenal licik dan penuh tipu daya. Aura kecurigaan dan kewaspadaan pun begitu jelas, terpancar dari tubuh Zaki. Namun Pak Bastian mencoba tetap tenang, menatap Zaki dengan tajam, lalu mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan yang mengguncang pikiran Zaki. Bahwa Naila, anak yang kini diasuh oleh Zaki dan Lana, sebenarnya adalah anak kandung dari Aksa dan Amira. Zaki seketika terdiam ketika melihat bukti hasil tes DNA yang dibawa oleh Pak Bastian. Matanya menatap nanar, pikirannya berputar tak karuan. Ia terbayang bagaimana reaksi Amira jika suatu hari mengetahui bahwa Naila adalah darah dagingnya sendiri.